Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Noviati, peserta Diklat Dasar Pengantar Kerja Angkatan 60, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulik, tidak terlalu banyak ya, apa sih sebenarnya poin utama perbedaan dari negosiasi dan juga lobby. Untuk teman-teman calon pejabat fungsional pengantar kerja tentu sudah tidak asing lagi tentang apa itu negosiasi, apa itu lobby. Bahkan sebenarnya kita itu dari kecil itu juga sudah tahu ya apa itu tawar menawar, seperti itu di pasar, atau kita tawar menawar kepada orang tua tentang uang saku, hal kecilnya saja seperti itu. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya perbedaan tersebut, baik dari segi pengertiannya saja dulu, karena ini berkaitan dengan waktu yang cukup singkat ya untuk saya menjelaskan. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari negosiasi. Di sini saya mengambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding. Untuk apa? Untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak lain. Nah, kita garis bawah di sini adalah negosiasi itu adalah tawar-menawar ya, dengan jalan berunding. Nah, untuk kita lebih tahu dan merasakan apa sih perbedaannya dengan lobby, kita harus tahu dulu nih pengertian dari lobby itu sendiri. Nah, pengertian lobby saya ambil dari New Oxford American Dictionary Second Edition. Pengertian lobby adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang. Ya, di sini perlu digarisbawahi juga, yaitu upaya untuk mempengaruhi seseorang, pejabat politik atau publik atas suatu isu. Nah, jadi di sini sudah bisa tahu ya, sudah bisa merasakan ya sebenarnya tuh apa sih perbedaannya. Negosiasi tadi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding, tentu itu dalam suatu forum. Sedangkan lobby itu tadi adalah suatu upaya, cara-cara secara teknis untuk mempengaruhi seseorang. Artinya itu seperti memiliki sebuah sifat, yaitu sifatnya adalah persuasif. Artinya itu bisa diartikan membujuk seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan di sini perbedaan antara negosiasi dan juga lobby adalah dari segi formal dan informalnya. Mana yang formal, yaitu negosiasi, dan mana yang informal, yaitu adalah lobby. Ya, jadi kalau misalkan negosiasi itu seperti win-win solution. Ketika kita berdiskusi, kita berunding, kita proses tawar-menawar itu mewujudkan suatu kesepakatan untuk kepentingan bersama demi tujuan kita bersama, seperti itu. Tetapi kalau misalkan lobby itu seperti suatu upaya dari kita sendiri itu untuk melindungi tujuan kita sendiri, seperti itu, atau kepentingan kita sendiri ya, kurang lebihnya seperti itulah bahasanya. Next kita lanjut lagi, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah bernegosiasi. Di sini ada 5 langkah bernegosiasi, tetapi tidak secara detail akan saya jelaskan. Cukup mungkin nanti yang akan lebih detail, yang pokok dulu adalah di persiapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah persiapan, kemudian nanti ada proses pembukaan, kemudian memulai proses bernegosiasi, komunikasi seperti itu, kemudian sudah mulai masuk ke inti, yaitu zona tawar-menawar, dan pada akhirnya atau endingnya itu kita kalau misalkan berkomunikasi itu akan membangun sebuah kesepakatan untuk tujuan bersama, seperti itu. Oke, next berkaitan dengan persiapan. Yang pertama-tama kita itu harus jelas gitu, dan tahu apa yang ingin kita capai dalam bernegosiasi, atau tujuan awal kita tuh mau negosiasi itu mau apa, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak tahu tujuannya apa, nanti pada akhirnya tuh tujuan itu nggak jelas juga gitu. Dalam negosiasi itu kesepakatannya tuh bakal nggak jelas gitu lah istilahnya. Kemudian yang kedua, kenali karakter dan latar belakang lawan negosiasi kita.
Jadi di sini kaitannya mungkin bisa dengan bahasa ya. Jadi apa ya, kalau misalkan siapa yang kita hadapi, misalkan kita berhadapan dengan perusahaan di mana yang kita hadapi itu adalah teman sebaya kita, itu mungkin bisa bahasanya itu ya tidak terlalu formal juga seperti itu, tapi tetap pada suatu forum bernegosiasi. Kemudian kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang atau petinggi-petinggi seperti itu yang lebih jauh levelnya di atas kita, itu mungkin kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal lagi, yang lebih sopan, yang lebih tinggi, tapi tidak tidak terkesan kaku juga seperti itu. Itu yang bisa istilahnya ya, menimbulkan atau membangun suatu suasana berdiskusi lebih kondusif gitu, seperti itu. Kemudian terakhir yang tak kalah penting yaitu kesiapan mental kita. Jadi kita itu harus siap mental dulu kalau misalkan mau bernegosiasi. Persiapannya bagaimana, kita harus berani juga. Nanti kalau misalkan bernegosiasi kok mental kita tidak ada, kalau misalkan di nego ini kok iya saja, itu malah tidak itu bukan namanya bernegosiasi pada akhirnya. Kemudian di sini ada 3 sikap ya, persiapan untuk mengawali negosiasi. Yang pertama itu adalah pleasant, kita harus bersifat mengeluarkan sifat kita yang menyenangkan gitu. Kemudian yang kedua adalah asertif, tegas dan tidak pelin-pelan. Yang ketiga adalah firm atau teguh dalam pendirian gitu. Kemudian yang mungkin yang bukan terakhir juga ini ya, jangan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Ini mungkin sesuatu hal yang simpel ya, tetapi itu sangat bermakna. Ketika kita bertemu dengan lawan bicara kita, seperti itu apalagi kita mau beraudiens atau kita mau bernegosiasi, mau bertemu, mau berdiskusi, tetapi kok kita istilahnya tangan kanan kita bertemu, kemudian kok kita nggak berjabat tangan kanan kita malah main HP atau bagaimana, itu sangat menimbulkan kesan yang sebenarnya sudah nggak enak dalam tanda kutip ya gitu. Jadi awalilah dengan berikan senyum, katakan salam, kemudian berjabat tangan. Dan berjabat tangan pun itu mempunyai makna yang cukup berkesan juga loh. Berjabat tangan dengan tegas dan sikat itu bisa menimbulkan kesan atau bisa menggambarkan karakter dari seseorang gitu. Teman-teman bisa merasakan itu. Oke, yang terakhir sebagai closing, karena ini juga berkaitan dengan waktu ya. Jadi ketika tercapai sebuah kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan itu deal or agreement telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya terkait dengan perbedaan dari negosiasi dan juga lobby. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya itu bisa di lain waktu ya. Nanti mungkin bisa disambung dengan video-video yang lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya banyak kesalahan dan banyak ketidakjelasannya. Dan saya akhiri yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.